Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dekisah, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Kali ini saya akan membagikan sebuah kisah yang sangat inspiratif. Namun sebelum kita mulai, saya ingin berterima kasih kepada sahabat Dekisah yang telah mendukung channel ini dengan subscribe dan like. Dan jangan lupa juga nanti komen di bawah ya, gimana cerita ini menurut sahabat? Bagian mana yang paling seru? Atau kalau ada ide cerita lain? Bismillah, yuk kita mulai kisahnya. Lampu-lampu neon berpendar dari setiap sudut diskotik Glodok, menciptakan suasana gemerlap yang menyilaukan. Musik berdentum keras, membelah udara malam yang pekat dengan bass yang seolah mengguncang dinding. Aroma alkohol dan asap rokok bercampur menjadi satu, menyelimuti ruangan yang dipenuhi orang-orang dengan langkah goyah dan tawa yang memekakan telinga. Di salah satu sudut ruangan, seorang perempuan muda duduk dengan anggun di sofa kulit merah. Tubuhnya dibalut gaun hitam sederhana yang memeluk lekuk tubuhnya dengan sempurna, namun tidak terlalu mencolok dibanding para LC lainnya. Dia adalah Mirna, salah satu yang paling dicari oleh pelanggan tetap di tempat ini. Mirna menyesap jus jeruk dari gelas tinggi, sebuah pemandangan yang kontras di tengah lautan botol-botol minuman keras. Ia tersenyum mendengarkan lelucon hambar seorang pria parubaya di hadapannya, tawa yang terdengar tulus bagi si pria, tetapi kosong bagi Mirna sendiri. Tangannya bermain-main dengan sedotan di gelas, sementara matanya sesekali melirik jam dinding besar yang tergantung di atas bar. "Mir, kamu tuh beda ya, elegan," ujar pria itu dengan suara yang nyaris tenggelam oleh dentuman musik. "Tahu nggak, kalau aku jadi kamu, aku pasti udah cari suami kaya. Hidup enak, tinggal ongkang kaki." Mirna terkekeh pelan, namun tak menjawab. Ia sudah terlalu sering mendengar nasihat semacam itu, meskipun ia tahu niat dibaliknya mungkin hanya basa-basi. Tatapannya beralih ke panggung kecil di sisi ruangan, tempat seorang DJ sibuk memutar musik. Lampu strobo menyorot wajah-wajah asing yang menari tanpa beban, seakan dunia di luar gedung ini tidak pernah ada. Di luar tawa dan obrolan kecil, Mirna menyadari betapa lelahnya ia malam ini. Kakinya sedikit berdenyut setelah berdiri lama dengan sepatu hak tinggi. Tapi bukan kelelahan fisik itu yang paling mengganggunya. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam, yang tak ia mengerti, sebuah kehampaan yang semakin sulit ia abaikan. Ia mengingat obrolannya dengan rekan LC semalam, tentang seorang teman mereka yang berhenti dan memulai hidup baru. Dia bilang mau taubat, kata temannya sambil tertawa sinis, tapi lihat aja nanti, pasti balik lagi ke sini kalau duitnya habis. Saat itu, Mirna hanya tersenyum samar, meskipun dalam hatinya ia bertanya-tanya, benarkah seseorang bisa meninggalkan tempat seperti ini untuk selamanya? Suara sirene samar terdengar di kejauhan, mengiris di antara musik yang membahana. Mirna mengerutkan dahi, firasat aneh merayap di dadanya. Ia menepis pikiran itu, kembali menatap pria di depannya. Namun, untuk pertama kalinya malam itu, senyumnya terasa lebih sulit dipaksakan. Musik semakin keras ketika malam kian larut. Di lantai dansa, orang-orang bergerak tanpa pola, mengikuti irama yang menguasai ruangan. Lampu strobo memantul dari cermin-cermin besar di dinding, memecah cahaya menjadi kilauan yang memenuhi ruang sempit itu. Tawa, teriakan, dan obrolan saling bertabrakan, menciptakan harmoni kacau khas dunia malam. Mirna berjalan pelan melewati meja-meja pelanggan. Langkahnya anggun meski sepatu hak tinggi yang ia kenakan mulai menyiksa kakinya. Beberapa pria melambaikan tangan, memanggil namanya, tapi ia hanya tersenyum sopan, memberi isyarat akan kembali nanti. Rambutnya yang panjang tergerai rapi, menambah kesan elegan yang menjadi ciri khasnya di antara LC lainnya. Di sudut ruangan, seorang pria muda tengah menunggu dengan gelas bir di tangan. Dia pelanggan baru, dan Mirna tahu bahwa malam ini tugasnya adalah membuat pria itu merasa nyaman. Dengan senyum yang tampak tulus, ia duduk di seberangnya. "Selamat malam," sapanya dengan nada hangat meski hatinya kosong. "Kamu kelihatan canggung. Baru pertama kali kesini." Pria itu tersenyum gugup. "Iya, teman-teman ngajak. Katanya di sini tempatnya seru." Mirna terkekeh pelan. "Kamu nggak salah tempat kok, tapi jangan terlalu tegang. Anggap aja aku teman lama yang kamu temui di sini." Mereka berbicara tentang pekerjaan pria itu, tentang bagaimana ia baru saja pindah ke Jakarta dan mencoba mencari hiburan. Mirna menanggapi setiap ceritanya dengan antusiasme yang tampak tulus. Dia sudah terbiasa membaca orang, tahu kapan harus tertawa, kapan harus menambahkan komentar kecil yang membuat lawan bicaranya merasa dihargai. Namun, di tengah percakapan, pikirannya melayang. Ia melihat seorang LC lain yang tengah tertawa keras di meja sebelah. Wanita itu memegang botol anggur, berusaha menarik perhatian seorang pria tua yang sibuk dengan teleponnya. Mirna mengalihkan pandangannya dengan cepat. Pemandangan itu terlalu akrab, terlalu sering menjadi cerminan dirinya sendiri. "Mirna," pria di depannya memanggil, menyadarkan Mirna dari lamunannya. Ia tersenyum lagi, menyembunyikan kegelisahan yang tak bisa ia ungkapkan. "Maaf,
Tadi aku keinget sesuatu, jawabnya ringan. Tadi kamu cerita tentang apa? Malam terus berlanjut, dan Mirna berpindah dari satu meja ke meja lain. Suara musik yang awalnya hanya latar kini terasa menusuk kepalanya. Setiap tawa dan lelucon yang ia lontarkan menjadi seperti rutinitas mekanis. Dia memainkan perannya dengan sempurna, tetapi semakin larut, semakin terasa jelas bahwa senyum yang ia berikan hanyalah topeng. Di sela-sela keramaian, ia sempat melirik jam dinding besar di atas bar. Pukul 2 pagi. Masih ada beberapa jam sebelum semuanya berakhir. Dalam hati, ia menghitung berapa banyak uang yang bisa ia bawa pulang malam ini, dan seberapa besar nilainya dibandingkan dengan rasa lelah dan kehampaan yang selalu menyusul. Dari meja bar, seorang pria tua memanggilnya. Mirna menghela napas pelan sebelum melangkah lagi, memasang senyum terbaiknya. Ia tahu ini hanya malam lain di antara ratusan malam yang pernah ia jalani. Tapi kenapa rasanya malam ini lebih berat? Pukul 3 pagi, musik di diskotik Glodok masih bergema seolah malam tak akan berakhir. Beberapa tamu sudah mulai meninggalkan tempat, berjalan sempoyongan menuju pintu keluar, sementara yang lain tetap bertahan, melanjutkan pesta seakan mereka ingin menantang pagi. Mirna baru saja selesai menemani pelanggan terakhirnya untuk malam itu. Ia duduk sejenak di meja dekat bar, membiarkan kakinya beristirahat meski hanya sesaat. Udara di ruangan terasa lebih pengap dari biasanya, dan Mirna menyeka peluh di pelipisnya. Dia melirik bartender yang sibuk membersihkan gelas. Suara gelas kaca beradu terdengar samar di antara dentuman musik. Namun, sesuatu yang berbeda mulai terasa. Asap tipis, hampir tidak kasat mata, terlihat melayang di dekat lampu strobo. Mirna mengerutkan dahi. Kok kayaknya berasap, ya? Gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Bartender melirik sebentar sebelum kembali bekerja, menganggapnya angin lalu. Tiba-tiba, suara teriakan memecah suasana. Seorang petugas keamanan berlari dari arah tangga, wajahnya pucat. Api! Ada api di lantai atas, teriaknya. Seruan itu mengubah seluruh ruangan menjadi kekacauan dalam sekejap. Panik melanda. Orang-orang yang sebelumnya terlihat santai kini berlarian mencari jalan keluar. Beberapa menabrak meja, menjatuhkan gelas dan botol yang pecah berserakan di lantai. Mirna tertegun di tempatnya, matanya terpaku pada asap yang semakin tebal. Ia mendengar suara pecahan kaca dari lantai atas, diikuti oleh bunyi alarm kebakaran yang terlambat berbunyi. Mirna, ayo cepat. Salah satu temannya menarik tangannya, tetapi Mirna masih terpaku. Kepalanya penuh dengan pikiran yang berputar cepat, jalan keluar terdekat, ruangan yang mulai dipenuhi asap, wajah-wajah panik di sekitarnya. Ia berlari mengikuti kerumunan yang bergerak menuju pintu utama, tetapi sesampainya di sana, ia terhenti. Api sudah menjalar ke dinding dekat pintu, memblokir satu-satunya jalan keluar yang terlihat. Ke tangga darurat, seseorang berteriak. Mirna mengikuti arus orang-orang yang berdesakan menuju tangga. Namun, di tengah perjalanan, sebuah ledakan kecil terdengar. Langit-langit di salah satu sisi ruangan runtuh, memisahkan Mirna dari kelompok yang ia ikuti. Ia terlempar ke sudut ruangan bersama beberapa orang lainnya. Asap semakin pekat. Mirna terbatuk, matanya perih karena udara yang penuh jelaga. Suasana di sekitarnya kacau, teriakan, suara langkah panik, dan dentuman benda-benda yang jatuh. Ia mencoba berdiri, tetapi rasa sakit di kakinya membuatnya limbung. Di sudut ruangan, seorang pria muda menangis, sementara seorang wanita parubaya memeluk dirinya sendiri, menggigil ketakutan. Halo, ada yang di sini? Suara serak Mirna memanggil, tetapi tidak ada jawaban. Ia menekan rasa paniknya, mencoba berpikir jernih. Dalam kepalanya, ia mengingat kembali letak tangga darurat yang seharusnya ada di belakang ruangan ini. Tetapi dengan api yang semakin besar dan runtuhan yang menutupi sebagian besar jalan, ia tahu satu hal, mereka terjebak. Mirna merasakan sesuatu yang selama ini jarang ia rasakan, ketakutan akan kematian. Ini bukan ketakutan biasa, tetapi ketakutan yang menyadarkannya betapa rapuh hidupnya selama ini. Semua uang yang ia kumpulkan, semua pesta dan kemewahan yang ia kejar, tiba-tiba kehilangan makna. Ia berlutut, menekan dadanya yang terasa sesak. Matanya menatap api yang menjilat langit-langit, memantulkan cahaya oranye ke seluruh ruangan. Di antara panas yang menyengat dan suara hancurnya bangunan, Mirna hanya bisa berbisik, "Tolong, ya Allah, tolong aku." Asap semakin pekat, membuat udara terasa seperti pisau tajam yang melukai tenggorokan. Mirna terduduk di lantai, memeluk lututnya erat-erat. Kakinya terasa nyeri akibat goresan puing-puing runtuhan, tapi rasa takut lebih mendominasi. Di sekelilingnya, cahaya oranye dari api yang menjalar memantul di dinding-dinding yang mulai retak. Di sudut ruangan, seorang wanita parubaya terisak pelan, sementara seorang pria muda berteriak panik ke arah pintu yang tertutup oleh tumpukan puing. Mirna menatap mereka, lalu menundukkan kepalanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kecil, tak berdaya di tengah situasi yang tak bisa ia kendalikan. "Ya Allah," bisiknya di tengah batuk yang tersendat-sendat. Suaranya serak, hampir tak terdengar. Ia terdiam sejenak, lalu memejamkan mata, mencoba mengingat sesuatu, apapun yang bisa menjadi alasan baginya untuk memohon pertolongan dari Sang Pencipta. "Ya Allah," suaranya bergetar,
bercampur dengan isak tangis. Aku tahu selama ini aku banyak salah, tapi Engkau Maha Pengasih, kan? Aku pernah menyerahkan semua uang yang aku dapat untuk menyekolahkan adik-adikku setelah ibu meninggal. Aku nggak peduli meski aku harus lapar, meski aku nggak punya apa-apa, karena aku cuma ingin mereka punya hidup yang lebih baik daripada aku. Air matanya mengalir, jatuh ke lantai yang berdebu. Tiba-tiba, terdengar suara retakan kecil dari atas. Ia membuka mata, melihat bagian langit-langit yang sebelumnya hampir runtuh kini bergerak perlahan, menciptakan celah kecil untuk udara masuk. Orang-orang di sekitarnya menarik napas lebih lega. Meski kecil, angin segar mulai terasa. Mirna menutup matanya lagi. Kali ini lebih lama, mencoba mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan. Ya Allah, aku pernah menolong seorang nenek di pasar. Aku nggak kenal dia, tapi waktu itu aku lihat tasnya dicopet. Aku lari, ngejar pencopet itu, dan aku balikin tasnya ke nenek itu dengan penuh luka. Dia nangis, dia doain aku panjang umur. Suaranya tersendat, terputus oleh batuk yang semakin parah. Kalau amal itu Engkau terima, tolong selamatkan kami dari api ini. Sebuah bunyi keras terdengar dari arah pintu darurat yang sebelumnya tertutup puing. Mirna menoleh, matanya terbelalak melihat sebagian tumpukan kayu dan beton perlahan bergeser, membuka sedikit ruang di sekitar pintu. Sinar lampu darurat yang redup menyelinap masuk, memberi harapan baru. Mirna menarik napas dalam, meski udara terasa semakin berat. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena panas, tetapi juga karena kesadaran yang semakin mendalam akan hidupnya selama ini. Ya Allah, kali ini suaranya lebih lirih, seperti bicara kepada dirinya sendiri. Aku tahu aku bukan orang baik, tapi aku pernah nolak uang haram. Waktu itu ada seorang pria, dia mau bayar aku mahal untuk sesuatu yang aku tahu itu dosa besar. Aku butuh uangnya, ya Allah, aku sangat butuh banget, tapi aku tolak. Aku pergi dari tempat itu meski aku dipecat. Kalau Engkau anggap itu cukup, tolong bantu aku. Hening. Waktu terasa berhenti sesaat. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bersuara, hanya suara api yang menjilat dinding di kejauhan. Kemudian, terdengar suara gemuruh pelan dari arah lain. Sebagian tembok di sisi ruangan ambruk, membuka jalan menuju koridor kecil yang mengarah keluar. Orang-orang yang terjebak bersamanya mulai bergerak, meski dengan langkah tertatih-tatih. Seorang pria muda membantu Mirna berdiri. Ayo, kita bisa keluar dari sini, katanya. Mirna mengangguk lemah, membiarkan dirinya dituntun. Setiap langkah terasa seperti perjuangan besar. Saat mereka akhirnya sampai di luar gedung, udara malam yang dingin menyambut tubuh mereka yang berkeringat dan berdebu. Mirna menoleh ke belakang, melihat api yang masih melahap diskotik glodok. Gedung itu, yang selama ini menjadi tempatnya bertahan hidup, kini berubah menjadi neraka yang hampir menghabisinya. Mirna jatuh berlutut di trotoar. Matanya menatap langit, lalu ia menunduk, membiarkan air matanya tumpah. Ia tahu, malam ini ia diberi kesempatan kedua, dan kesempatan itu tidak akan ia sia-siakan. Udara malam yang dingin menyentuh wajah Mirna, kontras dengan panas yang tadi menyelimuti tubuhnya di dalam gedung. Ia terduduk di trotoar, memeluk lututnya erat-erat. Seluruh tubuhnya terasa lemah, napasnya terengah-engah, dan matanya menatap kosong ke depan. Di kejauhan, sirene mobil pemadam kebakaran masih melengking, bercampur dengan suara hiruk-pikuk orang-orang yang selamat. Bangunan diskotik yang sebelumnya berdiri megah itu, kini terlihat seperti kerangka yang hangus. Api masih menjilat beberapa sudutnya, memancarkan cahaya merah oranye ke langit malam yang gelap. Asap tebal mengepul ke udara, menciptakan aroma terbakar yang tajam, menyusup ke paru-paru setiap orang yang masih berdiri di sekitar. Mirna mendongak perlahan, matanya berkaca-kaca. Tangannya yang gemetar menyentuh dada, mencoba merasakan detak jantungnya yang masih berdetak. Meskipun perlahan, ia masih hidup, ia selamat. Tapi kenapa rasanya ia lebih ingin menangis daripada bersyukur? Seseorang menyentuh bahunya. Mirna menoleh dan melihat seorang pria muda, salah satu orang yang terjebak bersamanya di dalam. Wajahnya masih kotor oleh jelaga, tetapi sorot matanya penuh ketenangan yang aneh. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Mirna mengangguk, meski rasanya ia tidak yakin dengan jawaban itu. "Terima kasih," suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Pria itu mengangguk, lalu melangkah pergi untuk membantu orang lain. Mirna hanya bisa menatap punggungnya sebelum kembali menunduk. Di sekitarnya, orang-orang menangis, memeluk satu sama lain, atau berbicara dengan petugas yang mencoba menenangkan kerumunan. Namun, suara mereka seperti teredam bagi Mirna. Ia kembali memandang gedung yang hampir rata dengan tanah. Di sanalah ia menghabiskan bertahun-tahun hidupnya, memikul senyum palsu dan gelak tawa yang ia paksakan demi bertahan hidup. Dalam kepalanya, kenangan mulai bermunculan seperti film yang berputar. Tawa pelanggan, obrolan kosong dengan teman Elsie, dan gemerlap dunia malam yang selalu tampak mempesona, tetapi penuh kebisingan dan kepalsuan. Semua itu kini terasa seperti bayangan suram dari masa lalu yang ingin ia lupakan. Mirna mengingat doa-doanya di dalam gedung tadi. Ia ingat bagaimana ia memohon kepada Allah dengan mengingat kebaikan-kebaikan kecil yang pernah ia lakukan. Ia sadar bahwa doa-doa
berdua itu bukan sekadar kata-kata. Mereka adalah fragmen dari dirinya yang pernah berusaha menjadi lebih baik, meskipun hidup sering menyeretnya ke arah yang salah. Ya Allah, gumamnya, suaranya tenggelam di tengah kebisingan. Air matanya mengalir deras, bukan karena rasa takut, tetapi karena perasaan yang selama ini ia pendam. Kenapa aku masih di sini? Kenapa aku masih diberi kesempatan? Langit mulai berubah warna, dari hitam pekat menjadi abu-abu yang lebih terang. Fajar hampir tiba. Mirna menatap ke arah timur, di mana cahaya pertama mulai muncul di balik gedung-gedung tinggi Jakarta. Di antara kelelahan dan rasa hancur, ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Sebuah tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kalau ini kesempatan kedua, pikirnya dalam hati, aku nggak mau sia-siakan lagi. Seorang petugas medis mendekatinya, menawarkan bantuan. Mirna berdiri perlahan, membiarkan tubuhnya dituntun menuju ambulans. Dalam perjalanan itu, ia menoleh sekali lagi ke arah diskotik glodok yang kini tinggal puing-puing. Dunia yang selama ini ia kenal telah hangus terbakar, tapi mungkin itu justru yang ia butuhkan. Membakar semua yang menahannya untuk berubah. Di dalam ambulans, saat pintu menutup dan suara di luar meredam, Mirna menutup matanya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa siap untuk menghadapi hidup yang baru. Suara sirene ambulans memecah kesunyian malam yang dingin. Di dalamnya, Mirna terbaring lemah di atas tandu. Tubuhnya bergetar karena kelelahan dan luka-luka yang belum ia sadari sepenuhnya. Matanya setengah terbuka, memandang lampu di atap ambulans yang berpendar lembut. Napasnya tersengal, tapi ia masih merasa lega karena keluar dari neraka api di diskotik tadi. Perawat di sampingnya terus memeriksa kondisi vitalnya. Sesekali berbicara lembut untuk menenangkannya. Kamu kuat, ya? Kita hampir sampai di rumah sakit, katanya sambil menyeka wajah Mirna dengan kain basah. Mirna hanya bisa mengangguk kecil. Kepalanya terasa berat, tapi hatinya terasa lebih ringan daripada yang pernah ia rasakan dalam bertahun-tahun. Tiba-tiba, sebuah getaran keras mengguncang ambulans, membuat tubuh Mirna bergeser sedikit dari tandunya. Teriakan supir terdengar samar di depan, diikuti bunyi benturan logam yang memekakan telinga. Ambulans itu oleng ke kanan, berputar beberapa kali sebelum akhirnya berhenti di pinggir jalan. Lampu sirene terus berkedip, seolah mencoba memberitahu dunia bahwa sesuatu yang mengerikan baru saja terjadi. Di luar, sebuah mobil pemadam kebakaran terlihat terhenti di tengah jalan, moncongnya menghantam sisi ambulans. Kru pemadam terlihat panik, berlari menghampiri kendaraan medis yang kini terguling di satu sisi. Salah satu pintunya terbuka perlahan, dan seorang perawat merangkak keluar dengan wajah penuh darah dan luka. Di dalam ambulans, Mirna tergeletak diam, tubuhnya tertindih sebagian tandu yang terbalik. Matanya masih terbuka, tetapi pandangannya kabur. Darah mengalir dari pelipisnya, membasahi rambutnya yang sebelumnya tertata rapi. Ia mencoba menggerakkan tangannya, tetapi rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya hanya bisa terbaring pasrah. Aku masih hidup, pikirnya, tapi untuk berapa lama? Suara langkah kaki mendekat, dan beberapa petugas pemadam berusaha mengevakuasinya. Salah satu dari mereka membungkuk, memeriksa nadinya. Dia masih bernapas. Cepat, angkat dia, teriaknya. Dengan hati-hati, mereka memindahkan Mirna ke tandu baru. Udara dingin malam menyentuh kulitnya saat mereka membawanya keluar dari ambulans yang hancur. Langit malam tampak seperti kanvas hitam tanpa bintang, hanya dihiasi asap yang membubung dari gedung yang terbakar di kejauhan. Mirna akhirnya tiba di rumah sakit, tubuhnya didorong melewati lorong-lorong panjang yang dipenuhi lampu neon putih. Suara roda tandu yang berderit di atas lantai terdengar jelas, di antara langkah-langkah tergesa dokter dan perawat. Dalam kesadarannya yang perlahan memudar, Mirna menangkap sepenggal percakapan dari dokter di dekatnya. Kondisinya kritis. Tekanan darahnya turun drastis. Siapkan ruang operasi segera. Mirna tahu bahwa tubuhnya lemah, terlalu lemah untuk bertahan. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak takut. Ia menatap langit-langit yang terus bergeser di atasnya, membayangkan bahwa cahaya lampu di sana adalah cahaya dari tempat yang lebih baik. Ya Allah, bisiknya pelan. Bibirnya bergerak, meski tanpa suara, mengulang doa yang ia panjatkan di tengah kobaran api tadi. Ia tidak meminta keselamatan kali ini. Ia hanya meminta agar dosa-dosanya diampuni, agar hidupnya yang penuh kesalahan tetap dihitung dengan kebaikan-kebaikan kecil yang pernah ia lakukan. Mirna dilarikan ke ruang operasi, tetapi tubuhnya sudah terlalu lemah untuk bertahan. Tepat ketika jarum jam menunjukkan pukul 5 pagi, ia mengembuskan napas terakhirnya. Wajahnya terlihat tenang, bibirnya sedikit melengkung seolah tersenyum. Cahaya fajar mulai muncul dari balik jendela rumah sakit, menyinari ruangan yang sunyi. Di luar, petugas medis berdiri dengan kepala tertunduk. Salah satu perawat yang sempat menemaninya di ambulans menyeka matanya yang basah. Dia tenang sekali, seolah dia tahu ini akhirnya. Bisiknya, berita tentang Mirna, salah satu korban kebakaran diskotik glodok, menyebar perlahan di kalangan teman-temannya. Beberapa LC yang dulu bekerja bersamanya datang ke pemakamannya, menahan air mata saat mereka meletakkan bunga di atas pusaranya. Salah satu dari mereka berbisik, dia selalu bilang, dia mau berhenti. Aku nggak pernah percaya,
sampai sekarang. Tidak ada yang tahu doa apa yang Mirna panjatkan malam itu, atau bagaimana api besar itu mengubahnya. Tapi bagi mereka yang mendengar kisah hidupnya, Mirna meninggalkan sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan. Ia adalah bukti bahwa penyesalan, bahkan di detik-detik terakhir, masih bisa membawa jiwa kembali ke jalan yang benar. Di langit, mentari pagi terus naik, menyinari bumi yang perlahan-lahan pulih dari malam panjang. Mirna mungkin telah pergi, tetapi semangatnya untuk berubah tetap hidup, menyentuh hati mereka yang mencari kesempatan kedua. Matahari sore perlahan turun, menciptakan warna jingga keemasan yang menyelimuti pemakaman kecil di pinggiran kota. Suasana hening, hanya terdengar suara angin yang menggerakkan dedaunan kering. Sebuah nisan batu sederhana berdiri di antara deretan nisan lainnya, tanpa hiasan mencolok, hanya sebuah tulisan kecil yang terukir. Mirna 1995-2025, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seorang wanita muda berdiri di hadapan nisan itu, mengenakan kerudung biru sederhana. Tangan gemetar memegang setangkai bunga lili putih. Wajahnya pucat, tapi matanya menyeratkan sesuatu yang dalam, perasaan kehilangan yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Wanita itu adalah Lia, salah satu rekan Mirna di dunia malam. Lia tahu, Mirna selalu punya keinginan untuk keluar dari gemerlap dunia diskotik yang penuh kebisingan, tapi Lia tak pernah percaya bahwa perubahan itu mungkin. Namun, saat ia mendengar tentang doa Mirna di tengah kebakaran, tentang perjuangan terakhirnya untuk memohon ampunan kepada Allah, hati Lia mulai terguncang. Lia meletakkan bunga itu perlahan di atas nisan, lalu berjongkok di sisinya. Tangannya menyentuh permukaan dingin batu nisan, dan air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh, membasahi pipinya. Mir, suaranya hampir tak terdengar, bergetar di tengah udara yang tenang. Aku nggak pernah bilang ini waktu kamu masih hidup, tapi aku iri sama kamu. Kamu berani berubah. Kamu berani pergi dari semua ini. Aku nggak tahu apa aku bisa seperti kamu, tapi aku mau coba. Lia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia menatap ke langit yang mulai berubah menjadi ungu lembut, seolah mencari kekuatan di antara cahaya terakhir mentari. Sejak kebakaran itu, Lia tak lagi kembali ke diskotik atau pekerjaan lamanya. Ia meninggalkan dunia malam dengan rasa takut yang mencekam, takut akan ketidakpastian, akan kekosongan, akan siapa dirinya tanpa identitas lama. Tapi ia ingat Mirna, ingat bagaimana sahabatnya yang sederhana itu melawan ketakutannya sendiri, memohon kesempatan kedua, dan menemukannya, meski hanya sesaat. Di kejauhan, suara adzan maghrib mulai terdengar, bergema di antara bangunan-bangunan kecil di sekitar. Lia berdiri perlahan, merapikan kerudungnya yang sedikit tertiup angin. Aku nggak tahu apa Allah bakal ngasih aku kesempatan yang sama kayak kamu, Mir, tapi aku bakal coba. Aku janji. Ia berbalik, melangkah meninggalkan pemakaman dengan langkah yang lebih pasti. Di depan pintu keluar, seorang pria tua penjaga makam menyapanya. Putrimu? Tanyanya sambil menunjuk ke arah makam Mirna. Lia tersenyum tipis. Bukan, dia temanku yang ngajarin aku apa artinya berubah. Pria tua itu mengangguk perlahan, matanya menatap lembut. Orang baik nggak pernah benar-benar pergi. Mereka tinggal lewat jejak-jejaknya. Lia menatap pria itu sebentar, lalu mengangguk. Langkahnya semakin mantap saat ia keluar dari pemakaman, meninggalkan kenangan yang kini menjadi kekuatan baru baginya. Ia tahu, hidupnya masih panjang, dan jalan untuk berubah tidak akan mudah. Tapi setiap kali ia merasa ragu, ia akan mengingat Mirna, temannya yang mengorbankan segalanya demi satu momen penebusan. Langit malam mulai gelap, tetapi satu bintang terlihat bersinar terang, seakan menjadi tanda dari tempat yang lebih baik. Di bawah sinar bintang itu, dunia terus bergerak, membawa harapan bagi mereka yang berani memulai hidup baru, seperti Mirna yang meninggalkan jejak abadi di hati orang-orang yang mengenalnya.